Hidup ini penuh dengan warna. Kadang ada tawa, kadang ada duka. Kadang kita berada di persimpangan di mana kita merasakan bahwa hidup ini seolah-olah gelap. Kita berada di sebuah blind spot dari kehidupan ini. Kita nggak tahu mau kemana, dan semua yang ada di depan mata kita semuanya penuh dengan ketidakpastian. Nah, seringkali respon kita juga berbeda-beda. Ada yang merespon dengan bersyukur, tapi ada juga yang merespon dengan kemarahan, marah bahkan kepada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang merespon situasi ini dengan begitu santai. Mereka cuek, mereka bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Mengapa demikian? Sebuah pertanyaan mungkin ditanyakan kepada kita. Bagaimana cara kita menghadapi dinamika kehidupan yang seperti ini? Satu kuncinya adalah kita harus memahami skenario kehidupan. Alkitab berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hidup ini tidak ubahnya dengan sebuah film yang pernah kita tonton. Dalam setiap film yang kita tonton, adegan demi adegan, itu tidak terjadi tanpa sebuah skenario. Kalau Anda melihat dalam sebuah film, tiba-tiba ada orang yang datang dengan marah-marah. Itu bukan secara tiba-tiba, orang lagi buat film, lalu ada yang nyolong. Tidak. Sebelum peristiwa itu terjadi, sang sutradara sudah membuat sebuah skenario bahwa ketika si A dan si B bertemu, tiba-tiba ada orang yang seperti itu. Jadi, sebelum film itu ditampilkan, ada skenario yang sudah dibuat dalam peristiwa itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Sebelum Anda dan saya ada di muka bumi ini, Tuhan sudah membuat sebuah skenario terlebih dahulu. Nah, skenarionya dibuat dengan begitu sempurna oleh Tuhan. Itulah yang namanya skenario kehidupan. Ada kalanya kita mengalami sebuah manisnya kehidupan. Kita menghadapi hal-hal yang manis, kita hidup dengan penuh berkat, kita hidup dalam penuh kemenangan. Tetapi ada kalanya Tuhan juga membawa kita bertemu dengan orang-orang yang membuat hidup kita rasanya tawar hati. Ada orang-orang yang datang kepada kita dengan kemarahan, dengan kebencian, dan kita harus menghadapi itu semuanya. Satu hal yang kita mesti catat bersama adalah ini semua terjadi bukan secara kebetulan. Itu semua terjadi bukan tanpa alasan. Tapi semua itu terjadi dalam skenario Tuhan. Sekali lagi, dalam skenario Tuhan. Dan itulah skenario kehidupan. Nah, apa yang perlu kita buat? Yang kita perlu buat adalah mari responi dengan baik setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini engkau sedang berada dalam situasi yang tidak baik. Mungkin engkau sedang merasa sebuah beban yang begitu berat dalam hidupmu, tapi saya berkata, ingatlah akan skenario Tuhan. Tuhan merancang kehidupan ini terjadi, sekali lagi, bukan untuk membuat hidupmu jadi pahit, bukan untuk membuatmu merasa berat, bukan untuk membuatmu celaka. Tapi Alkitab berkata, Tuhan merancang semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau engkau tahu tentang skenario kehidupan, pastilah engkau tahu bahwa ending dari semua situasi yang terjadi dalam hidupmu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Atau dengan kata lain, ada happy ending yang sedang menyertai saudara. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Sekarang pastikan begini, engkau tahu tentang skenario kehidupan. Yang kedua, pahami bahwa Tuhan merancang yang baik dalam hidup saudara. Amin. Nah, kalau saudara merasakan bahwa aku tidak tahu, ini terlalu berat bagi hidupku, satu hal yang kau boleh minta adalah minta hikmat kepada Tuhan. Karena hikmat yang daripada Tuhan akan membuat saudara bisa menang, membuat saudara bisa bertahan, membuat saudara bisa melewati, karena ada skenario Tuhan yang terbaik bagi hidup saudara. Skenario kehidupan diberikan, dirancang oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.